Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum mulai pelajaran, kita terlebih berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap berdoa? Siap. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu ingin melihat tempat duduk kalian. Sudah rapi belum anak-anak? Kalau sudah rapi, Ibu langsung mengecek kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang tidak masuk sekolah hari ini? Alhamdulillah, berarti anak-anak sekalian sehat semua. Sebelum mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa kita. Kita marilah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Putri. Silakan Ananda Putri dipimpin, yang lainnya berdiri semua.
Untuk lebih semangat kita belajar, kita terlebih dahulu ice breaking ya. Kita ice breaking dulu. Ayo berdiri kembali, berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Itu yang judulnya gerak dan lagu tangan di atas. Masih ingat anak-anak? Kita mulai, yuk. Nah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran tentang harmoni dan ekosistem ya. Nah, di sini pembelajaran kita hari ini tentang harmoni dan ekosistem. Nah, di sini itu mengaitkan materi sebelumnya itu dengan mengaitkan pelajaran yang akan kita pelajari dan dikaitkan dengan pengalaman siswa. Anak-anak di lingkungan sekolah kita ini dikelilingi sawah. Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem sawah. Pernahkah kalian ke sawah? Pernah? Nah, di situ kamu menemui apa saja tentang binatang, hewan di sawah. Siapa yang bisa tolong angkat tangan? Dinda? Saya tikus. Tikus. Siapa lagi? Saya Oke. kata. Kata. Siapa lagi? Ular. Ular. Ayam. Ayam. Nah, itu bermacam-macam hewan atau binatang di sawah. Nah, bagaimana hewan dan tumbuhan bisa bertahan hidup di sawah? Mengapa? Seperti yang kalian tadi kan, ada kata, ada apa tadi? Ayam, ada ular, itu bisa bertahan hidup di sawah karena ada apa? Hewan ayam termasuk hewan yang bisa memakan biji-bijian. Tuh, seperti kalau kita sudah padi ya, bisa. Itu, tasik. Ular memakan kata. Nah, ular makan kata. Siapa lagi? Siapa lagi kira-kira? Mengapa hewan dan tumbuhan bisa bertahan hidup di sawah? Itu kan termasuk hewan
sawah itu mengapa? Karena ada apa? Karena ada makanan. Itu di sawah. Nah, mengapa tumbuhan bisa bertahan hidup di sawah? Karena ada air. Nah, betul, ada air. Ada air. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik. Abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada kegiatan inti langsung penentuan pertanyaan dasar. Ini kira-kira gambar apa, Nak? Orang memanen padi. Orang memanen padi di sawah. Kira-kira siapa yang pernah sudah menuntut orang tua ke sawah? Saya, Bu. Apa saja yang kalian temui selain padi? Hewan-hewanan itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ikan, Bu. Tumbuh ikan. Kalau padi sudah dipanen itu untuk apa, Nak? Untuk Proses padi itu langsung kita giling, nih proses giling, langsung kita jemur, langsung dimasukkan ke mesin, jadi digulung jadi beras. nah, beras kita langsung untuk makan, ya. Dimasak lalu dimakan. Nah, anak-anak di sini, anak-anak di sawah terdapat banyak tanaman dan hewan. Hewan apa saja yang sering makan tanaman di sawah sehingga menyebabkan petani gagal? Pernahkah dengar kalian petani mengapa gagal panen? Karena apa? Masih? Selain ayam, burung. Mengapa petani bisa gagal panen? Tikus. Karena ada tikus memakan padi. Selain tikus, ada ayam. Ada apa? Keong. Apakah hewan pemakan tanaman sawah bisa dimakan hewan lain? Bisa. Contohnya ayam. Bisa dimakan apa? Selain ayam, Ular. Tikus bisa dimakan ular. dimakan Ular. Dimakan ular. Jadi banyak macam-macam hewan ya di sawah. Nah, kira-kira masalah ekosistem itu tentang sawah tadi, adakah yang pertanyaan untuk kalian? Tanya jawab, kira-kira? Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok ini? 4. Nah, sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, Ibu akan menanyakan video ya. Tolong perhatikan videonya.
Nah, di sini adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan yang dimakan yang terjadi di alam. Tiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, di sini rantai makanan berperan penting. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, Linda? Contoh produsen tumbuhan, konsumen primer, herbivora seperti kelinci, konsumen sekunder, karnivora seperti ular, konsumen tersier, karnivora puncak seperti ular. Betul. Nah, jadi itu di sini rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, ya. Seperti yang diuraikan sama Linda tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Itu adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau produsen ke herbivora tumbuhan, kemudian ke karnivora itu memakan daging dan seterusnya. Nah, tolong siapa yang bisa binatang mana yang hewan mana yang termasuk herbivora yang pemakan tumbuhan? Belalang, burung, ayam, Herbivora, pemakan tumbuhan. Contoh hewan: katak, sapi, termasuk makan Kambing. tumbuhan. Kambing, Kambing. itu termasuk binatang yang pemakan tumbuhan. Itu istilahnya herbivora. Yang di sini karnivora itu pemakan daging. Tolong apa Dina? ular, Ular. Selain ular? Hah? singa, hiu, Jadi tolong, nah itu banyak ya. Jadi yang pemakan tumbuhan itu termasuk herbivora. Yang karnivora itu pemakan daging, pemakan tumbuhan, daging. Karnivora termasuk pemakan daging. Nah, lanjutkan lagi videonya. Ya, tadi lagi jelaskan tadi yang produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbondioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Tolong belum baca produsen, baca dari sini, baca. Tidak, baca. Produsen yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karnivora menjadi menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Lanjutkan lagi.
menjadi beberapa tingkatan. Satu, konsumen tingkat 1 itu herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2 itu karnivora, memakan daging, contohnya ular, konsumen tingkat 3 itu karnivora, memakan karnivora lain, contohnya elang dan singa. Dinda, tolong konsumen tingkat 1 itu apa saja? Herbivora, tumbuhan, contohnya belalang dan belalang dan kelinci. candi. Konsumen tingkat 2, baca. Konsumen tingkat 2 Karnivora, karnivora, memakan daging, contohnya elang, ular, dan katak. konsumen tingkat 3, Taza, baca. Konsumen tingkat 2 Konsumen tingkat 3 itu karnivora, pemakan karnivora, contohnya elang dan singa. Kita lanjutkan lagi videonya. Simak baik-baik ya nak ya. Nah, di sini contoh. Nah, apa ini nak? Matahari itu menghasilkan energi cahaya. Terus ke belalang tuh memakan rumput konsumen 1. Terus kata memakan belalang itu konsumen 2. Terus ular itu memakan kata itu konsumen 3. Terus apa lagi? Ular itu dimakan elang itu konsumen 4. Elang, saat elang mati jamur merangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Terus yang jamur tadi langsung nutrisi tadi dalam tanah, matahari dan air membuat rumput tumbuh subur. Terus rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau produsen. Balik ke langsung ke dari matahari tadi, ya. Kira-kira ada kan? Yang belum paham tolong ditanyakan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan videonya.
pentingnya rantai makanan itu apa, Nak? Untuk bertahan hidup. Jadi rantai makanan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang gratis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Mengapa berkurang, Mak? Karena dia tidak bisa makan. Karena rantai tadi terputus, ya. Rantai makanan tadi jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya yang tadi kan, jika populasi serangga berkurang gratis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Kira-kira anak paham belum? Paham semua, Bu. Kalau paham kita lanjutkan videonya. Masih rantai makanan tadi, itu rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen sehingga akhirnya diuraikan oleh pengurang. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Tolong ini pindah ke depan, masuk ke depan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diuraikan oleh pengurang. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Kira-kira anak ada yang belum paham tentang rantai makanan? Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dicontohkan tentang contoh rantai makanan di padang rumput. Kira-kira apa saja ini, Nak? Ini rumput, ini tolong kelompok satu, mana kelompok satu? Coba kelompok satu. Ini apa contoh rantai makanan di padang rumput? Ini apa ini? Rumput, belalang, Kelompok dua, tolong contoh rantai makanan pada rumput. Kelompok tiga, tolong jelaskan.
Nah, ini contoh rantai makanan di air tawar. Apa saja, Nak? Bunga. Apa ini? Bunga. Terus dimakan? Berbulu. Berbulu. Nah, berbulu jadi? Kakak. Kata di? Ular. Ular. Ini kalau di kolam itu namanya apa? Eceng gondok. Enak ya? Eceng Ada gondok. tanaman itu ya? Ada. Nah, tolong kelompok 1. Apa ini? Eceng gondok. Berbulu. Kata ular. Kelompok 2. Eceng gondok. Berbulu. Kata ular. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Syukurlah. Nah, ini contoh rantai makanan di air laut. Apa ini, Nak? Apa lagi? Paham ya? Kira-kira tayang video tadi sudah paham belum? Kita baiklah, kita lanjutkan. Setelah mengamati video tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah. Ibu akan kelompok 1, kelompok 2 berapa tadi? Kelompok 4. Ibu akan membagikan gambar kelompok 1 perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, itu tentang rantai makanan ya. Yang kurang jelas ditanyakan kepada ibu. Bu, cekkan Bu.
Jangan tergesa-gesa ya, jangan dikabede, terus secara kelompok. Jadi harus aktif semua. Nama kelompok ditulis. Ini siapa yang belum dapat?
Aku nak tikung. Aku nih cuma gambar sama warna. Tapi bekerjalah sebaik mungkin. Setiap kelompok itu saling bantu.
Tolong setiap kelompok itu bekerja sama ya. Saling bantu. Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, nanti depan semua ada salah satu yang membacakan hasilnya. Yang membacakan siapa? Tidak. Nah, yang lain? Yang lain sambil mengerjakan, sambil mendengarkan. Yang kelompok lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok mana lagi? Siapa yang membacakan?
omnivora, Terus harimau, ular, ular memakan harimau, tikus, ayam. tepuk tangan untuk kelompok Tiga. 3. Ya, kelompok 4. Termasuk hewan karnivora. Ular termasuk hewan yang suka makan hewan-hewan seperti tikus, ayam, dan lain-lain. Ayam termasuk hewan yang suka makan ikan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kesimpulan di sini, kalau perhatikan ya hasil kelompok masing-masing tadi, lalu cermati itu, berarti kata itu termasuk di karnivora. Kata memiliki ciri khusus, tidak yang seperti apa? Kalian serami tentang ciri kata lidahnya Panjang. terus apa lagi? Kakinya juga. Giginya kecil Bisa dan tajam. Bisa melompat tinggi. lalu ular Badannya melentur. Mulutnya berbisa. kalau ular itu banyak ya yang dimakan. Jenisnya jenis binatang apa? Tikus. Tikus. Tikus dan apa? Padi. Nah, tikus dan burung. Burung Ular makan. itu mau ini memakan telur. Ular. Jenis apa saja ular? Tapi tahu nama ular? Ular apa? Ular apa? Kobra. Ayam termasuk ayam. Omnivora itu termasuk memakan jenis apa? Dan tumbuhan atau serangga dan cacing. Ayam memakan cacing, mau kan? Serangga, cacing, daging, kadang-kadang ada bangkai, mau kan? Itu kesimpulan dari tentang rantai makanan pada ekosistem. Apa saja tadi? Ekosistem di sawah tadi.
yang tentang di lembar tentang BD tadi itu tentang apa tadi? Pertama tikus. Tikus itu kali ini tikus itu di sawah. Tanaman tumbuhan ini tikus ini ular jadi ekosistem di sawah itu ada tumbuhan, ada tikus, ada ular, ada katak, ada apa lagi? Lagi ada ayam, ada tikus. Kira-kira ada yang kesulitan tentang rantai makanan setiap kelompok tadi? Kira-kira tanyakan ke guru. Nah, jadi yang kita cari kan tentang rantai makanan tadi itu jenis-jenisnya itu ada ya, contohnya di sawah tadi ya ada apa tadi? Tumbuhan, ayam. Setiap kelompok ada yang ditanyakan? Kelompok 1 kelompok 2 jadi kita mengulang dari awal tadi apa yang disebut rantai makanan termasuk contohnya dari masing-masing kelompok ya. Nanti kelompok berapa tuh Sandi? 2. Ayam, tumbuhan, tikus, ular, dan laut. Kelompok 2 ada yang lain, kelompok lain? Tikus. Jadi kata tadi termasuk apa nak? Termasuk karnivora, karnivora apa? Termasuk karnivora. Yang ular termasuk Amalia. itu termasuk memakan jenis makanan apa? Ular. Daging herbivora. Ular itu termasuk jenis hewan yang termasuk jenis yang dimakan itu apa itu? Itu tadi kan? Telur, itu termasuk telur ayam. Kalau ayam itu omnivora, itu memakan jenis makanan biji-bijian dan tumbuhan atau berjenis serangga dan cacing, daging dan tangkai. Kira-kira
Setiap kelompok ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita sudah mengumpulkan kerja kelompok masing-masing. Jadi ini masih yang sistem di sawah. Di sawah tadi apa saja? Pesawat tadi ada tikus, ular, ayam, ular, Ini apa ini? Ada lagi yang kelompok ini? Kelompok. Ini apa nih? Yang kelompok. Ini apa ini? Kelompok itu? Kelompok ini? Apa ini? Terus? Nah, jadi kesimpulan itu ekosistem di sawah itu bermacam-macam tumbuhan, kata, ular, apa nih? Tikus, ular, kata, ayam, dan belalang. Jadi kesimpulan kita hari ini itu sudah kita bahas semua ya tentang apa tadi? Ekosistem di sawah dan rantai makanan. Nah, jadi kita berkaitan masalah ekosistem di sawah tadi, nah, jangan kita ya, kita ketemu hewan langsung kita bunuh, kita langsung ini, kalau bisa kita hindari, ya. Kita kalau ada ayam, jangan kita langsung ini kan, kita langsung apa kan namanya? Ada belalang, ada apa lagi tadi tikus, ya. Jangan langsung kita tangkap. Kita hindari masalah hewan yang ada di ketemu di sawah tadi. Kira-kira paham semua tentang pelajaran hari ini? Nah, sebelum mulai pelajaran kita sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa